Oke, selamat datang kembali di channel saya, channel Cahaya Kesadaran. Suatu upaya atau langkah untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kesadaran di dalam diri, agar kita sepenuhnya paham dan sadar bagaimana dalam menyikapi hidup dan kehidupan ini. Manusia terpilih. Banyak orang menantikan hari ini tentang hadirnya sosok manusia terpilih yang kebanyakan dari mereka ada yang menyebut sebagai sosok Satrio Piningit. Ada juga yang menyebutnya sebagai Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Ada juga yang menyebutnya sebagai Imam Mahdi. Namun, ada juga yang menyebutnya sebagai Khalqi Avatar. Ada pula yang menyebutnya sebagai Sang Mesias atau Sang Pembebas atau Sang Juru Selamat. Beberapa waktu terakhir ini banyak bermunculan orang-orang yang merasa dan mengaku sebagai Satrio Piningit. Bahkan mereka juga mengaku sebagai rasul atau nabi, dan juga mengaku sebagai tokoh-tokoh figur panutan lainnya. Dari pengamatan saya, beberapa orang-orang yang pernah mengaku-ngaku sebagai Satrio Piningit, baik mengaku secara langsung maupun mengaku secara tidak langsung, yang selalu dijual dan disajikan info terkait bukti dirinya sebagai Satrio Piningit tidak jauh-jauh dari apa yang namanya harta amanah yang berbentuk materi. Sejauh ini, dalam pengamatan saya, dari mereka-mereka yang pernah mengaku sebagai Satrio Piningit, belum ada yang terlihat membawa cahaya dan selalu diiringi oleh cahaya dalam setiap pikir, kata, dan perbuatannya. Entah memang mataku yang tak mampu melihat keberadaan cahaya dari mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai Satrio Piningit atau manusia terpilih, atau memang karena sosok tersebut belum ada saat ini. Saya pun tak tahu. Yang pasti, dari semua yang ada, saya melihatnya masih cenderung berebut pengakuan dan selalu saling menuding di antara mereka sesama para pengaku sebagai sosok manusia terpilih. Dari semua permasalahan hidup dan kehidupan bangsa kita saat ini, seolah-olah hanya akan bisa diselesaikan dengan adanya penemuan harta amanah, yang konon katanya yang bisa mengambil adalah sosok yang disebut sebagai Satrio Piningit. Entah di mana itu adanya. Tidak satupun dari mereka-mereka yang mengaku sebagai Satrio Piningit, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyuguhkan sebuah pemahaman-pemahaman yang mampu menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta, mengobati yang lumpuh, dan mengobati serta menyembuhkan penyakit kusta yang merupakan penyakit yang sangat menjijikan. Menghidupkan orang mati. Maksudnya, yang disebut menghidupkan orang mati adalah membangkitkan semangat perjuangan bangsa kita yang mati.
akibat lamanya sistem penjajahan yang telah menjajah kehidupan bangsa kita, baik di masa kolonial dan di masa sekarang. Kebanyakan dari kita, masyarakat bangsa kita, belum semua paham bahwa kekuatan bangsa asing masih dominan menguasai, mengendalikan, atau menjajah bangsa kita. Dan kita cenderung selalu dikipasin agar semakin nyenyak dan pules tidurnya, sehingga kita tidak pernah sadar bahwa kita selama ini dijajah, kekayaan bangsa kita digerogoti oleh bangsa lain untuk mensejahterakan bangsa mereka. Sampai-sampai kedelai dan beras harus impor, padahal tanah kita ini sangat luas dan subur. Menyembuhkan orang yang berpenyakit buta. Maksudnya, yang disebut menyembuhkan orang yang buta adalah sosok itu mampu membuka mata penglihatan kesadaran kita, sehingga kita tahu tujuan hidup dan kehidupan ini. Kita paham apa yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Saat kita tidur, tahu kapan kita harus bangun. Saat kita duduk, tahu kapan kita harus berdiri. Saat kita diam, tahu kapan kita harus bergerak. Dan tentu, semua penglihatan itu akan bisa berfungsi seutuhnya ketika adanya cahaya yang menerangi. Maka, sosok orang yang membuka mata penglihatan kita adalah orang yang membawa cahaya dan selalu diiringi oleh cahaya di dalam setiap pikir, kata, dan perbuatannya. Menyembuhkan penyakit lumpuh. Apa yang saya pahami terkait istilah menyembuhkan penyakit lumpuh? Maksudnya adalah mampu menggerakkan kembali kelompok-kelompok pejuang yang tadinya sudah putus asa karena selalu gagal dan terpecah belah. Kemudian disusun kembali dan disatukan dalam barisan sosok manusia terpilih itu dalam menyongsong bangkitnya peradaban baru dunia yang nubuhnya saat ini akan dimulai dari Nusantara. Menyembuhkan penyakit kusta. Yang mana kita pahami, penyakit kusta merupakan suatu penyakit yang sangat menjijikkan. Siapa-siapa yang terkena penyakit kusta berpotensi di dalam tubuhnya akan terpisah. Kalau orang Jawa bilang mereteli, rontok, terlepas organ-organ tubuhnya. Maka istilah menyembuhkan penyakit kusta maksudnya adalah mampu menyembuhkan atau menghilangkan benih-benih perpecahan yang biasanya selalu dipicu oleh sifat keakuan, keegoan, dan merasa benar sendiri yang lain salah. Dan itu memang merupakan penyakit kronis yang selalu dipakai bangsa asing untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Tentu, orang yang mampu menyingkirkan, menyembuhkan benih-benih penyakit perpecahan itu adalah orang-orang yang sudah paham akan rahasia hidup dan kehidupan. Seperti halnya Adam ketika hendak dijadikan khalifah di muka bumi ini. Diajarkan dulu nama-nama, sifat-sifat, karakter-karakter dari setiap benda-benda yang ada dalam kehidupan. Dengan memahami rumus matematika kehidupan, sehingga Adam paham cara bagaimana memelihara, merawat,
dan memperlakukan benda-benda yang ada dalam kehidupan ini untuk bisa selaras dengan irama gerak kehidupan alam semesta, sehingga terwujud suatu tataran kehidupan yang seimbang dan harmonis. Nah, apakah saat ini sosok manusia terpilih itu sudah ada? Atau mungkin memang mata saya yang belum bisa melihat keberadaan sosok itu? Bagi Anda para master-master sejarah dan master spiritual yang telah mencapai tahap waskita, mohon untuk berkenan berbagi pengalaman dan pengetahuannya tentang sosok Setropiningit yang merupakan sosok yang ditunggu-tunggu, sosok yang akan mampu melepaskan kita dari cengkraman bangsa penjajah, sosok yang akan mampu melepaskan kita dari cengkraman permasalahan-permasalahan hidup dan kehidupan yang membelenggu kehidupan kita. Saya termasuk orang yang menantikan sosok itu. Namun, dengan banyaknya beberapa orang-orang yang mengaku-ngaku, memang kadangkala menjadi sesuatu pertanyaan tersendiri. Apakah di antara mereka ada yang asli atau yang ada justru palsu semua? Karena memang agak sangat sulit, bahkan sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Karena sosok itu sampai hari ini menurut saya masih misterius. Siapapun akan bisa menjadi terduga atau tertuduh. Meski di sisi lain, mereka yang tidak tertuduh atau terduga malah mengaku-ngaku. Padahal menurut saya, sosok itu tentu menjadi sebuah ancaman bagi bangsa lain, bagi bangsa penjajah. Sehingga kehadirannya kelak akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Tentu, jika kehadirannya akan menjadi mimpi buruk bagi mereka, apakah ia akan aman-aman saja ketika muncul? Mungkin para master sejarah dan master spiritual yang waskita lebih paham daripada saya. Salam Rahayu.